Hari itu akan selalu terpatri dalam ingatanku, saat sebuah rasa muda yang tak terduga merasuk ke dalam hidupku. Halo, aku Sari. Usia 57 tahun, dan aku tinggal di sebuah kota kecil bernama Cirebon, di pesisir Jawa Barat. Hidupku biasanya berjalan di lingkaran rutinitas yang tenang dan kesendirian yang nyaman. Tak pernah terbersit di benakku, bahwa sesuatu yang tiba-tiba bisa mengguncang duniamu sampai sedemikian rupa. Tapi itu terjadi tepat saat Bima datang. Hari itu biasa saja. Tiba-tiba ada ketukan di pintu belakang rumahku, pintu yang jarang sekali aku buka kecuali untuk angin segar atau saat membuang sampah. Kupikir mungkin tetangga, tapi saat kubuka, terlihat seorang pria muda dengan senyum tipis yang seolah menyembunyikan rahasia lebih dalam dari yang diucapkannya. Bima mengenakan celana jeans sederhana, kemeja putih yang agak longgar, dan jaket tipis yang membalut bahu lebarnya dengan anggun. Ada sesuatu dalam cara dia berdiri, santai tapi penuh keyakinan, seperti dia sudah lama mengenal setiap sudut rumah ini, dan hatiku. Dia bilang ingin membantu memperbaiki pipa bocor di halaman belakang. Tapi kedatangannya bukan sekadar soal pipa yang rusak. Itu adalah awal dari sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan bahwa seseorang memasuki ruang terdalam jiwaku yang selama ini sepi dan terkunci rapat. Aku berdiri terpaku saat Bima masuk tanpa permisi, tanpa ragu. Saat itu aku tahu, tak ada jalan kembali. Sinar matahari sore yang mulai meredup menyapu wajahnya dengan cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti pangeran dari kisah dongeng, tapi tentu saja, tanpa kuda putih. Bima bergerak dengan tenang, lincah seperti penari yang mengikuti irama musik yang hanya dia dengar. Saat dia membungkuk memperbaiki pipa itu, bahunya bergerak lembut dan penuh ritme, seolah menari tanpa musik, membuatku tak bisa mengalihkan pandanganku. Sentuhan tangannya bukan sekadar sentuhan teknis para tukang ledeng, tapi sesuatu yang membangkitkan sesuatu dalam diriku, sebuah hasrat lama yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Aku belum pernah merasakan seseorang masuk ke duniamu dengan begitu alami dan tanpa paksaan. Dan ini bukan hanya tentang memperbaiki pipa atau tentang masa muda yang dia bawa. Ini tentang ikatan yang tumbuh dalam keheningan di antara kami. Tatapan Bima tidak penuh rasa ingin tahu yang dangkal, melainkan penuh pengertian dan perhatian yang jarang kudapatkan. Saat itu aku sadar, semua yang kukira terkunci dan mati suri, bisa hidup kembali asal ada yang mau menerimanya tanpa prasangka. Dan aku siap membiarkan semuanya terbuka. Mari ikuti kisahku lebih jauh, karena apa yang terjadi setelahnya akan membuatmu terkejut seperti aku. Hari mulai meredup saat Bima masih sibuk dengan pipa yang bocor itu. Aku berdiri di dekat jendela ruang tamu, mengenakan dres batik warna coklat muda yang membalut lekuk tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan sepatu selop kulit berwarna coklat tua yang sudah agak usang, tapi tetap nyaman. Anting-anting emas kecil berbentuk daun yang biasa kubawa berkilau lembut saat terkena cahaya senja. Aku merasa aneh, seperti ada getaran halus yang mengalir di seluruh tubuhku, sesuatu yang jarang kurasakan dalam beberapa tahun terakhir. Bima berjalan pelan di halaman, tangannya cekatan memperbaiki pipa yang sudah lama bocor itu. Jaket tipisnya mulai terbuka, memperlihatkan lengan yang berotot dan kulitnya yang sedikit kecoklatan karena sering beraktivitas di luar. Aku sempat berpikir, wah, kalau begini terus, bisa-bisa aku disuruh jadi tukang ledeng juga nih, ya. Aku tertawa kecil dalam hati. Tapi ada ketenangan yang aneh dari sosoknya, seolah dia tahu persis apa yang harus dilakukan, bukan hanya dengan pipa, tapi juga dengan hatiku yang sudah lama rapuh. Saat dia menoleh dan bertukar pandang denganku, aku melihat ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Mata hitamnya berkilau penuh rahasia, seperti dia ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih untuk diam.
Aku merasa seperti sedang bermain petak umpet dengan perasaan sendiri. Dia lalu menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, dan aku yakin dia tidak hanya memperbaiki pipa, tapi juga sedang mencoba memperbaiki sesuatu dalam diriku yang selama ini terasa retak. Aku berdiri lebih dekat ke pintu belakang, mencoba menahan degup jantung yang tiba-tiba makin cepat. Kalau aku boleh jujur, Sari, pipa ini bukan satu-satunya yang butuh diperbaiki, katanya sambil tersenyum tipis, mengusik rasa penasaran yang sudah menggelitik hatiku. Aku balas tersenyum, tapi dalam hatiku bertanya-tanya, apa maksudnya? Apakah dia bicara soal rumahku, atau tentang hidupku? Tiba-tiba suara anjing tetangga menggonggong keras, memecah keheningan sore itu. Aku menoleh ke arah Bima dan berkata, kalau kamu mau, besok aku ajak kamu makan siomay di pasar. Tapi jangan bilang aku yang ngajak, nanti kamu dikira orang asing yang mau ngerusak rumah tua ini. Dia tertawa, dan suara tawanya yang dalam dan hangat itu membuat udara di sekitarku terasa lebih ringan. Aku sadar, hari yang kuanggap akan biasa saja berubah menjadi sesuatu yang penuh warna dan harapan. Tapi aku juga tahu, ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum dan tatapan Bima, sesuatu yang belum aku mengerti sepenuhnya. Aku memasuki rumah kembali, menutup pintu perlahan, tapi hatiku tetap terbuka untuk cerita yang baru saja dimulai. Dan aku tahu, perjalanan ini akan membawa aku ke tempat-tempat yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sore itu udara di sekitar rumah terasa hangat, tapi ada getaran aneh yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku duduk di teras, mengenakan blus sifon berwarna krem yang lembut menempel di kulitku, dipadu dengan rok batik panjang yang berayun perlahan saat angin menyapa. Sepatu sandal hak rendah dengan tali tipis memberi kesan anggun tanpa berlebihan. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilauan, menambah sentuhan halus pada penampilanku yang sederhana tapi berkelas. Bima masih sibuk dengan pipa di halaman belakang. Aku memperhatikan setiap gerakannya, cara ia membungkuk, mengangkat alat, dan sesekali menyeka keringat di dahinya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa seperti sedang melihat lukisan yang hidup, penuh misteri dan rahasia yang belum terungkap. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nama Bima muncul di layar. Aku menerima panggilan itu dengan rasa penasaran yang bercampur cemas. Suaranya terdengar berbeda, lebih serius dan agak terburu-buru. Sari, ada sesuatu yang harus aku katakan. Ini penting, katanya dengan nada suara yang membuat jantungku seperti terhenti sesaat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Apa itu, Bima? Katakan saja, jawabku pelan. Dia menghela napas panjang. Aku sebenarnya sudah lama mengenal keluargamu. Bukan dalam arti yang biasa, tapi aku tahu banyak tentang masa lalu kalian, tentang rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Rahasia? Masa lalu? Apa maksudnya? Jantungku berdetak kencang, dan aku merasa seolah-olah dunia di sekitarku tiba-tiba berubah warna menjadi abu-abu kelam. Bima melanjutkan, kedatanganku bukan hanya untuk memperbaiki pipa itu. Aku di sini karena sesuatu yang jauh lebih besar. Ada cerita yang harus kau dengar, Sari. Tentang nenekmu, tentang kota ini, dan tentang sesuatu yang belum selesai. Aku menatap keluar jendela, melihat bayangan pepohonan yang mulai memanjang di terpa sinar senja. Dengan suara gemetar, aku berkata, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, Bima. Semua ini tiba-tiba sekali. Dia tersenyum tipis, namun matanya menyiratkan keseriusan yang dalam. Aku tahu ini berat, tapi kau harus siap. Karena setelah kau tahu kebenarannya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Aku merasakan kehangatan yang aneh menjalar dari dadaku, campuran antara rasa takut dan penasaran yang tak terelakkan. Baiklah,
Bima. Aku siap mendengarkan. Tapi janji, jangan buat aku menyesal. Dia tertawa pelan, janji. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti kamu ketagihan, ya. Aku terkekeh kecil, meski hatiku masih dipenuhi kegelisahan. Malam itu, aku merasa seperti berdiri di tepi jurang antara masa lalu dan masa depan, siap melompat ke dalam misteri yang selama ini tersembunyi di balik senyum Bima dan rumah tua ini. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Malam itu, setelah Bima pergi, aku duduk di ruang tamu yang remang, hanya diterangi oleh lampu meja yang berpendar hangat. Aku mengenakan kemeja lengan panjang berwarna pastel yang sedikit terbuka di leher, dipadukan dengan celana kain hitam yang pas di pinggang, memberi kesan santai tapi tetap rapi. Kalung perak sederhana dengan liontin kecil berbentuk bulan melingkar di leherku, mengingatkanku pada malam-malam penuh rahasia yang kini mulai terbuka. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu rumah tetangga yang mulai padam satu persatu. Suara jangkrik dan angin malam menyatu, menciptakan simfoni yang tenang namun penuh misteri. Pikiran tentang kata-kata Bima terus menggelayut di benakku, rahasia keluarga, masa lalu yang tersembunyi, dan sesuatu yang belum selesai. Tiba-tiba, pintu depan berderit pelan terbuka. Aku menoleh dan melihat Bima berdiri di ambang pintu dengan wajah serius, jaketnya tergerai dan rambut hitamnya sedikit berantakan terkena angin malam. Aku lupa sesuatu, ucapnya lirih sambil tersenyum kecil. Aku membiarkannya masuk, hatiku berdebar sedikit lebih kencang. Dia berjalan mendekat, langkahnya mantap namun lembut, seperti pria yang tahu betul bagaimana menghargai ruang dan waktu. Tangannya menggenggam sebuah kotak kayu kecil yang tampak usang tapi penuh arti. Kotak ini, katanya sambil membuka penutupnya dengan hati-hati, adalah kunci untuk memahami apa yang terjadi pada keluargamu dan kota ini. Ada surat-surat dan benda-benda yang mungkin akan menjelaskan banyak hal. Aku merasakan napasku memburu saat dia menyerahkan kotak itu padaku. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat kuno yang tulisannya hampir pudar, serta sebuah kalung berhiaskan batu akik merah yang berkilau lembut di bawah cahaya lampu. Kamu tahu, Sari, nenekmu dulu sering bilang bahwa batu akik ini membawa keberanian dan perlindungan. Tapi aku yakin, ada cerita lain yang lebih dalam di baliknya, kata Bima sambil menatap mataku dengan intensitas yang membuatku tak bisa berpaling. Aku meraih kalung itu perlahan, merasakan dingin batu akik di ujung jariku. Ada sesuatu yang aneh, seolah kalung itu menyimpan energi yang kuat, seperti mengundangku untuk menggali lebih jauh. Bima, kenapa kamu benar-benar tahu begitu banyak tentang keluargaku? Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Tanyaku dengan suara gemetar, mencoba menahan kegelisahan yang mulai merayap. Dia menghela napas panjang. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi aku janji, aku akan membantumu menemukan jawaban. Tapi kamu harus percaya dan bersiap menghadapi apapun yang akan kita temui. Aku menatapnya, merasa terombang-ambing antara rasa takut dan keingintahuan yang mendalam. Malam itu, di bawah langit yang gelap dan bintang yang berkelip redup, aku sadar satu hal, hidupku sudah berubah selamanya. Dan di balik pintu yang tertutup rapat, sebuah rahasia lama menunggu untuk diungkap. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Sinar matahari masuk lembut melalui tirai jendela kamar, menyinari wajahku yang masih basah oleh embun mimpi. Aku mengenakan blus sutra berwarna krem yang jatuh anggun di bahuku, dipadukan dengan celana kulot berbahan ringan berwarna coklat muda. Di kakiku, sandal anyaman dari kulit sintetis yang nyaman, sempurna untuk berjalan menyusuri jalanan kecil di kota kecil ini. Kotak kayu yang Bima berikan semalam masih ada di meja samping tempat tidur, seolah menunggu untuk aku buka kembali. Dengan hati-hati, aku menyentuh permukaan kayunya yang halus,
lalu membuka tutupnya sekali lagi. Surat-surat kuno itu masih tergeletak rapi, dan kalung batu akik merah itu bersinar redup di dalamnya, seolah menunggu untuk dikeluarkan. Aku duduk di kursi dekat jendela, mulai membaca surat pertama. Tulisan tangan yang hampir memudar itu menceritakan tentang sebuah keluarga yang hidup di Cirebon puluhan tahun lalu, terlibat dalam sebuah rahasia yang melibatkan perseteruan keluarga dan sebuah kejadian misterius yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuat aku terkejut. Aku berdiri dan membuka pintu, dan ternyata Bima sudah berdiri di depan, membawa 2 cangkir kopi hangat dan sepotong kue lapis legit. Dia tersenyum hangat, dan aku merasa anehnya hatiku kembali berdebar. Kopi dan lapis legit, resep rahasia nenekku, katanya sambil menyerahkan cangkir dan piring kecil itu padaku. Aku tertawa kecil. Wah, kamu memang sudah jadi anggota keluarga sekarang, ya? Kami duduk bersama di ruang tamu yang sederhana tapi nyaman. Bima mulai bercerita lebih banyak tentang nenekku, tentang orang-orang yang dulu tinggal di sekitar sini, dan tentang sebuah peristiwa yang katanya bisa mengubah segalanya. Ada satu hal yang belum aku ceritakan, katanya sambil menatapku serius. Nenekmu pernah menemukan sesuatu yang sangat berharga, tapi dia menyembunyikannya karena takut itu bisa membahayakan keluargamu. Aku merasakan napasku tersengal sedikit, mencoba mencerna semua informasi baru ini. Apa itu? Apa yang dia sembunyikan? Dia mengeluarkan sebuah foto hitam putih yang agak lusuh dari dalam jaketnya. Dalam foto itu, seorang wanita muda dengan senyum misterius memegang sebuah kotak kayu kecil yang mirip dengan yang aku miliki sekarang. Itulah nenekmu, katanya pelan. Dan itu adalah awal dari kisah yang akan kita ungkap bersama. Aku menatap foto itu dengan campuran kagum dan penasaran. Rasanya seperti menatap cermin masa lalu yang selama ini tersembunyi dari pandanganku. Kalau begitu, kita harus mulai mencari petunjuk lebih dalam, kataku dengan tekad yang mulai tumbuh. Tapi jangan sampai kita ketahuan tetangga, nanti aku jadi bahan gosip seantero Cirebon. Bima tertawa lepas, tenang saja, aku sudah biasa jadi bahan gosip. Kamu yang harus jaga image aja. Kami berdua tertawa, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa hidup ini penuh dengan kemungkinan dan rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Namun, di balik tawa itu, aku tahu sebuah badai besar sedang menanti kami. Dan aku bertanya-tanya, apakah aku sudah siap menghadapi kebenaran yang akan menghantam hidupku? Malam itu, aku duduk di teras belakang rumah dengan angin malam yang lembut mengelus rambutku. Aku mengenakan gaun panjang berwarna biru navy yang jatuh anggun membentuk lekuk tubuhku, dengan belahan kecil di sisi yang memperlihatkan kulit kaki yang halus. Sepatu hak rendah berwarna hitam melengkapi penampilanku yang sederhana tapi memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Di pergelangan tangan, gelang emas tipis berkilau saat terkena sinar bulan, menambah sentuhan misterius pada malam yang sunyi. Bima duduk di sampingku, memegang secangkir teh hangat. Matanya yang gelap menatap jauh ke kejauhan, seolah mencoba menembus kabut masa lalu yang menutupi cerita kami. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Tadi siang aku ke perpustakaan kota, katanya tiba-tiba memecah keheningan. Aku mencari dokumen lama tentang keluarga kita. Dan aku menemukan sesuatu yang mungkin bisa membantu. Aku menoleh, penasaran dan sedikit tegang. Apa itu? Dia mengeluarkan secari kertas yang terlihat lusuh dan rapuh. Ini catatan tentang sebuah peristiwa yang terjadi di Cirebon sekitar 50 tahun lalu. Ada sebuah insiden yang melibatkan nenekmu dan keluarga lain. Aku yakin ini ada hubungannya dengan rahasia yang kita cari. Aku meraih kertas itu, membaca dengan seksama. Tulisan tangan yang berliku dan bahasa lama membuatku harus berkonsentrasi ekstra.
Ada kata-kata seperti pengkhianatan, warisan tersembunyi, dan janji yang belum ditepati. Tapi ada yang aneh, lanjut Bima. Dokumen ini disimpan secara rahasia, dan aku mendengar kabar ada orang yang tidak ingin kita mengetahuinya. Aku merasakan dingin menyusup ke tulang belakangku, walaupun udara malam terasa hangat. Jadi, kita harus berhati-hati. Ini lebih besar dari yang kukira. Bima mengangguk. Iya. Dan aku rasa ada seseorang yang mengawasi kita sejak lama. Aku merasa ada mata yang selalu mengikuti setiap langkah kita. Aku menatapnya dengan serius. Kalau begitu, kita harus lebih waspada. Tapi aku tidak mau mundur sekarang. Aku ingin tahu kebenarannya, berapapun risikonya. Dia tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan. Aku di sini bersamamu, Sari. Kita akan hadapi semuanya bersama. Tangan kami bertemu, dan sentuhan itu seperti mengalirkan kekuatan baru dalam diriku. Namun, di balik keberanian itu, ada ketakutan yang tak terucapkan, ketakutan akan apa yang akan kami temukan. Saat kami berdiri untuk masuk ke rumah, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang cepat dan samar. Aku menoleh ke arah gelap, tapi tak ada siapa-siapa. Hati kecilku berbisik bahwa malam ini bukan hanya tentang rahasia masa lalu, tapi juga ancaman yang mulai mendekat. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap langit malam yang penuh bintang. Perjalanan ini semakin berbahaya, tapi aku tahu aku tak bisa mundur lagi. Apa yang menanti kami di ujung jalan ini? Hanya waktu yang bisa menjawab. Pagi yang cerah di Cirebon menyambutku dengan sinar matahari hangat yang menyelinap melalui tirai jendela kamar. Aku mengenakan kemeja batik lengan 3/4 berwarna merah marun yang membalut tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan celana panjang hitam yang rapi. Sepatu flat berwarna coklat muda siap menemaniku berjalan di jalanan kecil kota ini yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Hari ini aku berniat mengunjungi perpustakaan kota, tempat Bima menemukan dokumen rahasia itu. Aku ingin menggali lebih dalam, mencari petunjuk tentang peristiwa yang mengikat keluargaku dengan masa lalu kota ini. Di leherku tergantung kalung batu akik merah yang kini terasa seperti pengingat akan tanggung jawab besar yang harus kuemban. Sesampainya di perpustakaan yang berarsitektur kolonial dengan dinding bata merah dan jendela-jendela besar yang memancarkan cahaya alami, aku disambut oleh staf ramah bernama Burini. Dia mengenakan kebaya modern berwarna hijau zamrud dengan kerudung halus yang menambah kesan anggun. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Sari? Tanyanya dengan senyum hangat. Aku mengangguk. Saya ingin mencari arsip lama tentang keluarga dan sejarah Cirebon, khususnya sekitar tahun 1950-an. Burini mengangguk paham dan membawaku ke ruang arsip yang harum dengan aroma kertas tua. Di sana, aku mulai menyusuri tumpukan dokumen dan foto-foto lama. Aku menemukan sebuah foto hitam putih yang memperlihatkan nenekku bersama sekelompok orang di sebuah acara desa. Senyumnya tampak misterius, seolah menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu dan kacamata bundar mendekat. Mbak Sari, saya Pak Arman, pustakawan di sini. Saya dengar kamu mencari sesuatu yang cukup penting. Aku tersenyum. Iya, Pak Arman. Saya sedang mencoba memahami masa lalu keluarga saya. Dia mengangguk serius. Ada beberapa dokumen yang tersembunyi, bukan untuk sembarang orang. Tapi saya rasa kamu sudah terlibat terlalu jauh untuk mundur sekarang. Aku terkejut tapi juga merasa lega ada yang mengerti situasiku. Apa maksud Pak Arman? Dia menurunkan suaranya. Ada kisah lama tentang persaingan antar keluarga di sini yang berujung pada sebuah tragedi. Nenekmu terlibat,
Tapi tidak semua orang tahu kebenarannya. Dan beberapa orang masih ingin menjaga rahasia itu tetap tersembunyi. Aku menelan ludah, jadi aku harus berhati-hati. Pak Arman mengangguk. Betul. Tapi jika kamu ingin terus mencari, aku akan bantu sebisa mungkin. Kami menghabiskan beberapa jam menelusuri dokumen, dan aku mulai merangkai potongan-potongan cerita yang selama ini terkubur. Namun, di tengah pencarian, aku merasakan pandangan tajam dari balik jendela perpustakaan. Ada sosok yang tiba-tiba menghilang ketika aku menoleh. Hati kecilku berdebar, dan aku tahu ini bukan kebetulan. Rahasia yang ingin aku ungkap membawa risiko yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Saat aku keluar dari perpustakaan, Bima sudah menungguku di depan dengan senyum yang sulit kubaca. Sudah dapat apa-apa? Tanyanya. Aku mengangguk, lebih banyak pertanyaan, tapi aku merasa semakin dekat dengan jawabannya. Kami berjalan menyusuri jalanan kota, tanpa tahu bahwa mata-mata yang mengintai kami mulai bergerak lebih dekat. Apa yang tersembunyi di balik sejarah keluarga kami? Dan siapa yang akan berusaha menghentikan kami? Jawaban itu masih tersimpan di kegelapan, menunggu untuk terungkap. Senja di Cirebon membawa suasana hangat yang menguar dari jalanan berkerikil dan aroma rempah yang tercium dari warung-warung kecil. Aku mengenakan kebaya modern berwarna merah bata yang membalut tubuhku dengan lembut, memperlihatkan lekuk pinggang dan bahu yang anggun. Rok batik motif mega mendung melengkapi penampilanku, sementara sepatu selop berwarna hitam menginjak tanah dengan ringan. Anting-anting emas berbentuk bunga melambai-lambai mengikuti gerak kepalaku, menambahkan sentuhan sensual yang halus tanpa berlebihan. Bima dan aku duduk di bangku kayu tua di taman kota, tempat yang biasa kami datangi untuk berdiskusi tanpa gangguan. Di tanganku ada secari kertas yang baru saja aku dapatkan dari perpustakaan, berisi catatan-catatan rahasia yang semakin membuka tabir masa lalu nenekku. Lihat ini. Aku menunjuk pada bagian tertentu. Ada tulisan tentang perjanjian rahasia antara dua keluarga besar di sini, yang ternyata berhubungan dengan sebuah harta karun yang hilang. Bima mengerutkan kening. Harta karun? Kedengarannya seperti cerita film petualangan. Aku tertawa kecil, ya, tapi ini nyata. Dan aku rasa inilah alasan mengapa nenekku begitu berhati-hati menjaga rahasia itu. Kami berbincang panjang, mencoba menyusun potongan teka-teki yang kian rumit. Namun, di tengah percakapan, aku merasakan tatapan dingin dari seseorang yang berdiri di ujung taman. Seorang pria berjaket hitam dengan topi baseball, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Aku menegakkan badan, Bima, lihat itu. Dia mengikutiku menatap pria itu, yang tiba-tiba berbalik dan melangkah cepat meninggalkan taman. Jantungku berdegup kencang. Sepertinya kita sedang diawasi. Bima mengangguk, ini jadi makin serius, Sari. Kita harus lebih hati-hati. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Aku tidak bisa mundur sekarang. Sudah terlalu jauh. Bima menggenggam tanganku sebentar, sentuhannya hangat dan menenangkan. Kita akan hadapi ini bersama. Saat kami berdiri untuk pergi, angin malam menyapu rambutku, dan aku merasakan getaran aneh di kulitku. Ada sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata mengawasi setiap langkah kami. Di balik bayang-bayang kota tua ini, sebuah misteri semakin dalam dan gelap. Rahasia nenekku bukan hanya soal masa lalu, tapi kunci untuk membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Malah, baru saja mulai. Dan di malam yang kelam itu, sebuah suara misterius berbisik dari kejauhan, mereka sudah tahu. Kita harus bertindak sebelum terlambat. Malam itu,
Cahaya lampu jalanan di Cirebon memantul di trotoar basah setelah hujan gerimis. Aku mengenakan kebaya encim berwarna ungu tua yang membalut tubuhku dengan anggun, memperlihatkan bahu halus dan lekuk pinggang yang terbungkus dengan elegan. Rok batik parang coklat tua mengalir lembut hingga ke pergelangan kaki, sementara sepatu hak rendah berwarna hitam menambah kesan anggun tanpa berlebihan. Kalung emas kecil bergantungan di leherku, berkilau samar di bawah cahaya temaram. Bima dan aku berjalan menyusuri gang sempit menuju rumahku, langkah kami pelan namun penuh kewaspadaan. Suara rintik hujan yang membasahi daun-daun pohon menambah suasana misterius yang menyelimuti malam itu. Tadi aku coba mencari tahu lebih banyak tentang keluarga yang berseberangan dengan nenekmu, kata Bima pelan sambil menyalakan rokoknya. Asap tipis mengepul naik, membentuk lingkaran kecil di udara dingin. Aku menatapnya dengan serius. Apa yang kamu temukan? Dia menghembuskan asap perlahan. Mereka punya sejarah panjang yang penuh dendam dan rahasia. Ada kemungkinan besar mereka yang ingin rahasia nenekmu tetap tersembunyi. Bahkan, ada yang siap melakukan apa saja untuk menjaga itu. Hatiku berdebar kencang. Apa maksudmu? Apa saja? Bima menatapku langsung. Kita harus berhati-hati. Aku merasakan ada bahaya yang mengintai, dan aku tidak ingin kamu jadi korban. Kami tiba di depan rumah, dan aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Namun, saat aku berbalik, kulihat bayangan seseorang berdiri di ujung gang, mengawasi kami. Tubuhnya tertutup jas hitam, dan wajahnya samar tertutup topi. Siapa itu? Tanyaku pelan. Bima mengernyit, aku tidak tahu, tapi dia bukan orang baik. Kami masuk ke dalam rumah dengan cepat dan mengunci pintu. Suasana menjadi tegang, dan aku merasa udara di sekeliling kami semakin berat. Tiba-tiba, suara telepon berdering mengagetkan. Aku mengangkatnya, dan suara asing terdengar dari seberang, berhenti mencari, Sari. Atau kau akan menyesal. Jantungku berdegup kencang. Aku menatap Bima, dan dalam mata kami ada tekad yang sama. Meski diancam, kami tak akan mundur. Misteri ini sudah terlalu dalam untuk dilepaskan. Dan di balik ancaman itu, sebuah rahasia lebih gelap menanti untuk terungkap. Apa yang akan kami hadapi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Malam itu, di ruang tamu rumahku yang remang, aku berdiri mengenakan gaun hitam sederhana dengan potongan leher yang anggun, memperlihatkan garis leher yang lembut dan bahu yang sedikit terbuka. Sepatu hak tinggi berwarna merah marun menambah sentuhan berani pada penampilanku malam itu. Gelang emas tipis di pergelangan tangan berkilau samar saat aku mengangkat telepon yang masih bergetar di tanganku. Suara asing di ujung telepon tadi masih bergema di telingaku. Berhenti mencari, Sari. Atau kau akan menyesal. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari dinginnya angin malam yang berhembus lewat jendela yang sedikit terbuka. Bima berdiri di dekatku, wajahnya serius dan matanya menyala penuh tekad. Mereka tidak main-main, Sari. Tapi aku janji, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku mengangguk, meski hati berdebar tak karuan. Semua yang terjadi selama ini, dari kedatangan Bima, rahasia nenekku, hingga ancaman yang kami terima, telah membawaku ke titik tanpa jalan kembali. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Kami saling berpandangan, napas tertahan. Bima melangkah cepat ke pintu, membuka sedikit dan menatap keluar dengan waspada. Namun yang kami lihat bukanlah orang asing, melainkan seorang wanita tua berjilbab putih dengan mata penuh kepedulian. Sari, aku datang membawa pesan dari nenekmu, katanya lembut sambil menyerahkan sebuah amplop coklat lusuh. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat tulisan tangan nenekku, berisi petunjuk terakhir dan pengakuan yang selama ini tersembunyi. Jika kamu membaca ini,
Berarti waktumu sudah tiba untuk mengungkapkan kebenaran, bunyi surat itu. Jangan takut, karena dalam setiap kegelapan, akan selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Air mata mengalir di pipiku. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Malam itu, aku dan Bima berdiri di ambang sebuah babak baru, babak yang penuh dengan bahaya, pengkhianatan, tapi juga harapan. Dan saat aku menatap keluar jendela, bayangan gelap yang selama ini mengintai mulai bergerak mendekat. Apakah kami siap menghadapi apa yang akan datang? Ataukah rahasia nenekku akan membawa kami ke dalam jurang yang lebih dalam? Cerita ini belum berakhir. Ia baru saja dimulai.